Nggih. 1.000 hari itu berarti masih 3 tahun ya. 3 tahun lebih. 3 tahun tuh sudah bisa digali nggak? Sudah ada prediksi habis nggak? Kayaknya lebih juga ya. Ya. Ada keperluan apa kok digali, Bu? Enggak digali. Oh. Sudah ditumpuk. Oh, Jadi, ditumpuk. Pertama kan papa saya, Ya. udah lama gitu, nggak tahu, udah lebih atas 5 hari, udah berapa tahun gitu. Ya. Tiba-tiba kakak saya kata istrinya kan nggak tahu. Pokoknya gini deh, idealnya satu kubur satu orang idealnya. Kalau sekiranya, maaf, mencari kuburan susah Ustaz, sulit Ustaz misalnya. Tidak apa-apa, asal pastikan insya Allah jenazah yang dalam itu udah nggak ada. Atau sudah habis, atau ya pastikan itu dulu deh. Jadi kalau misalnya masih ragu-ragu ini baru 3 tahun ini misalnya, jangan dulu. Sudah ya. Ya, ya ada beberapa orang sih wasiat gitu. Nanti kalau mama meninggal nggak usah susah-susah cari kuburan. Nanti mama dimakamkan di makamnya bapak aja. Sementara bapaknya memang udah meninggal 10-an tahun. Ya silakan aja sih kalau memang yakin insya Allah jenazah udah nggak ada. Cuman saya ulang ya, kalau sekiranya mungkin itu satu lubang satu orang kalau mungkin. Terus satu lagi gini Bu, walaupun satu lubang, kalau frekuensinya berbeda tetap nggak ketemu di alam barzah itu. Walaupun satu lubang, ya nggak ketemu kalau frekuensinya beda. Yang satu ahli rahmah, satu ahli adab, nggak ketemu. Jadi yang ketemu itu walaupun terpisah jarak, satu di Mekah, satu di Indonesia misalnya, tapi kalau memang dasar frekuensinya sama, ya tetap ketemu di alam barzahnya itu. Jadi kalau seandainya udah nggak ada jasanya, Nggak apa-apa. Udah lama banget. Iya. Ketemunya saya, kalau misalnya seperti saya ya, ketemunya sama yang pertama apa? Nah, Ibu maunya sama yang mana? Nah, pertanyaan Ibu pernah ditanyakan soalnya. Dalam kitab At-Tadhkirah itu Nabi ditanya oleh seorang wanita, ya Rasulullah, saya nanti dengan suami yang pertama atau suami yang kedua? Ada dua jawaban dalam riwayat yang pernah saya baca ya Ukamakal. Yang pertama dengan yang paling baik kepada kamu. Di hadis yang lain Ukamakal dengan yang paling kamu cintai. Biasanya sih yang paling baik, yang paling dicintai sih biasanya. Jadi Bu Maria nanti insya Allah boleh pilih dengan yang pertama atau yang kedua. Nah, ibu-ibu ada yang nanya ke saya. Ibu yang nanya itu ke saya itu sekarang dengan suami yang ketiga sekarang. Dia nanya ke saya, boleh nggak usah kalau tiga-tiganya katanya. Saya bilang kalau itu jangan nanya saya, nanya sama yang punya surga aja saya bilang. Katanya sama yang terakhir Pak Ustadz. Enggak, suruh pilih nanti, suruh pilih. Yang saya tahu, walaupun riwayat itu ada yang melemahkan, tapi dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dikutip riwayat itu, intinya ibu nanti suruh pilih. Jadi Bu Maria nanti milih. Enggak bisa, bukan saya enggak berani ngomong enggak bisa dua-duanya atau tiga-tiganya ya. Itu silakan nanti nanya kepada yang punya surga aja. Cuman sependek yang saya pahami, ya yang namanya wanita itu ya dengan satu laki-laki. Kalau wanita dengan banyak laki-laki itu namanya pelacur. Yang begitu kan? Iya. Makanya di surga nggak mungkin. Kasihan kalau yang satu lagi suaminya nggak ada. Oh enggak, dia dapat yang lain. Iya. Surga gitulah, gitu. Nggak ada jomblo di surga itu, nggak ada jomblo. Iya. Oh tutup dulu ya, baik. Oh gimana ngomong mana? Zakat mal, nggih. Nggih. Terus nggih. Tapi misalnya seandainya punya rumah kedua, tapi rumah kedua itu mangkrak gitu Ustaz. Jadi tidak ada yang menyewa, juga mungkin agak bisa itu gimana ya perlakuan mengenai zakat? Ya, zakat itu adalah amwalun makhsusatun, harta yang tertentu. Jadi tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk rumah kedua tadi yang mangkrak itu juga tidak ada kewajiban dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena rumah kedua itu bukan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali disewakan. Itu pun nanti bukan kena zakat rumah, kena zakat sewa menyewa ijarah. Itu pun kalau hasil sewaannya mencapai nisab.
Nah, itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, rumah yang mangkrak itu tidak dikenai kewajiban zakat. Karena dia termasuk harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi rumah pribadi baik yang pertama maupun yang kedua sampai yang ke-10 selama dia tidak dipakai untuk usaha seperti sewa menyewa misalnya, maka dia tidak ada kewajiban dikeluarkan zakatnya. Karena rumah tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kuda itu lebih mahal dari kambing. Tapi ternak kuda nggak ada zakatnya. Kalau ternak kambing, ternak onta itu ada zakatnya. Emas dan intan permata itu lebih mahal daripada emas dan perak. Intan permata nggak ada zakatnya. Tapi kalau perak dan emas itu ada zakatnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.